Kabar buruk datang dari Arsenal setelah winger andalan mereka, Bukayo Saka, harus menepi untuk waktu yang cukup lama akibat cedera hamstring yang dideritanya saat melawan Crystal Palace Sabtu lalu. Meskipun Arsenal berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 5-1, hasil tersebut ternoda oleh cedera yang mengkhawatirkan bagi pemain berusia 22 tahun itu. Pelatih Mikel Arteta mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa cedera Saka tampaknya cukup serius. Dia akan absen untuk beberapa minggu, kata Arteta dengan wajah yang tampak kecewa. Kami belum bisa memastikan waktu pastinya, tetapi jelas ini bukan cedera ringan. Saka, yang tampak sangat emosional dan tertekan setelah cedera tersebut, kini harus menjalani masa pemulihan yang panjang. Arteta menambahkan, dia sangat kecewa. Kami harus memberinya dukungan dan semangat, karena ini bagian dari pekerjaannya. Namun saya yakin dia akan pulih dengan baik, meskipun membutuhkan beberapa hari untuk bisa kembali ke keadaan yang lebih baik. Kehilangan Saka jelas menjadi pukulan besar bagi Arsenal. Pemain internasional Inggris ini sudah menjadi pemain kunci dalam strategi menyerang The Gunners. Kehadirannya di sisi kanan lapangan memberikan Arsenal dimensi serangan yang luar biasa, dengan kombinasi cepat antara Saka dan Martin Odegaard yang sering mengalirkan bola ke area berbahaya. Saka bahkan telah mencetak gol-gol penting dan memberikan assist krusial sepanjang musim ini. Arsenal juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Raheem Sterling, pemain pinjaman dari Chelsea yang didatangkan untuk memberikan kedalaman di sektor sayap, juga harus absen beberapa minggu setelah cedera lutut yang didapatnya saat latihan. Arteta mengonfirmasi bahwa Sterling membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi yang pasti dia akan absen dalam beberapa pertandingan mendatang. Dengan kedua winger utama mereka, Saka dan Sterling, harus absen, Arteta kini berada dalam dilema besar. Kami harus melihat ke dalam tim dan menjadi kreatif. Kami tidak bisa berharap untuk menjadi tim yang sama seperti sebelumnya. Kami harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, ujar Arteta. Pelatih asal Spanyol itu menambahkan bahwa meskipun dirinya terbuka untuk kemungkinan mendatangkan pemain baru di jendela transfer Januari, fokus utamanya adalah memaksimalkan potensi pemain yang ada saat ini. Gabriel Martinelli yang beberapa kali menggantikan Saka di sisi kanan akan menjadi pilihan utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, Arteta juga memiliki opsi lain seperti Gabriel Jesus, yang meskipun baru kembali menemukan ritme permainannya di posisi penyerang tengah, bisa dipindahkan untuk membantu di sektor sayap. Selain itu, Leandro Trossard juga harus menunjukkan performa terbaiknya di sisi kiri, yang sejauh ini belum menunjukkan konsistensi. Satu hal yang pasti, Arsenal kini harus siap menghadapi tantangan besar tanpa dua pemain kunci mereka. Namun, seperti yang selalu dikatakan Arteta, kami akan beradaptasi dan menemukan cara untuk tetap kompetitif. Gary Neville menyerukan perubahan besar-besaran di Manchester United setelah kekalahan 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford. Bahkan, Neville tak segan-segan menyebut skuad Setan Merah saat ini sebagai tim mediocre dan menyatakan bahwa perubahan mendalam harus segera dilakukan. Tim asuhan Ruben Amorim itu gagal melanjutkan kemenangan dramatis 2-1 atas Manchester City pekan lalu, dan kini mereka terpuruk di papan bawah klasemen Premier League. Menurut Neville, ini adalah saat yang sangat positif bagi Ruben Amorim, karena dia mulai menyadari kekurangan skuad yang dimilikinya. Di masa lalu, mungkin kamu bisa terbuai oleh hasil yang lumayan dan peringkat yang sedikit naik. Tapi, sekarang Amorim sudah tahu bahwa mereka sangat jauh dari yang seharusnya, tegas Neville. Skuad ini mediocre, dan saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Mereka lebih baik dari yang mereka tunjukkan, tapi ini adalah pola yang jelas. Neville juga mengkritik sistem permainan 3-4-3 Amorim yang menurutnya harus segera diubah. Ia menyebutkan jika banyak pemain yang mungkin sudah diberikan kesempatan,
tetapi tak cukup baik untuk dipertahankan. Mereka semua mediocre, dan meskipun mereka berusaha keras, mereka tidak cukup baik untuk bermain di Manchester United, karena klub ini harus berada di puncak, tambah Neville. Neville juga membandingkan Liverpool musim ini dengan tim Manchester United yang ia perkuat dahulu. Ada elemen dari Liverpool yang mengingatkan saya pada tim United di era Sir Alex Ferguson. Liverpool saat ini memiliki banyak gaya permainan berbeda dalam satu pertandingan, mirip dengan cara United bermain di masa kejayaan mereka. Mereka bisa bermain dengan gaya berbeda, tergantung kebutuhan permainan. Menanggapi kritikan Gary Neville, Amorim menambahkan jika masalah besar yang terjadi di tim ini adalah kurangnya pemain yang berkualitas, khususnya menghadapi Bournemouth. Amorim mencoba memberi kesempatan pada Tyrell Malacia di posisi wingback kiri, tapi harus menariknya keluar saat jeda karena sering kehilangan bola dan minim kontribusi ofensif. Diogo Dalot yang digeser ke sisi kiri juga tak memberi ancaman berarti. Sementara Noussair Mazraoui yang dipaksa main di posisi wingback malah membuat kesalahan fatal yang berujung penalti untuk Bournemouth. Di lini depan, hanya Bruno Fernandes yang tampak menjadi ancaman bagi gawang Bournemouth, sementara Marcus Rashford yang kini absen di 3 pertandingan berturut-turut hanya bisa menonton dari tribun Old Trafford. Namun demikian, Amorim dengan tegas mengatakan jika tanggung jawab kekalahan timnya ada pada dirinya. Meski begitu, dia juga menambahkan jika Red Devils selalu kalah karena sering menciptakan lebih banyak peluang, tapi tidak mampu mencetak gol.